Selamat pagi, Gratchu. Hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati kami hari ini. Kami akan belajar. Tuhan berikan hikmat, beri kepintaran, kecerdasan buat kami semua. Dari awal sampai selesainya, Tuhan menyertai kegiatan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, Gratchu, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bible. Nah, kita nonton dulu video berikut ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Orang-orang Israel mengikuti Musa ke padang gurun. Tetapi tidak ada yang bisa mereka makan di sana. Mereka menggerutu kepada Musa dan berkata, "Lebih baik kita tinggal di Mesir saja seperti dulu. Di sana kita dicukupkan dengan makanan kita. Daripada di sini kita akan mati kelaparan," kata mereka. Semua orang kelaparan. Musa lalu meminta kepada Tuhan untuk membantu mereka. Tuhan pun berjanji akan mengirimkan roti dari surga untuk dimakan oleh orang-orang Israel. Keesokan paginya, seluruh tanah ditutupi dengan sesuatu yang kecil dan bundar. "Wah, roti dari surga," kata mereka. Ya, itu adalah mana. Tuhan telah mengirim mana untuk mereka makan. Bangsa Israel lalu mengisi keranjang mereka dan membawa mana itu ke kemah mereka untuk dimasak. Rasanya seperti biskuit madu. Tuhan berkata agar orang Israel mengambil secukupnya untuk sehari saja. Jangan berlebih dan jangan bersisa. Tetapi ada juga yang tidak taat. Mereka mengambil lebih dan menyimpannya.
Keesokan harinya, mana yang bersisa itu penuh dengan cacing. Ih, Musa pun marah dan menegur mereka. Pada hari yang keenam, Tuhan memberitahu Musa agar menyuruh bangsa Israel untuk mengambil mana dan mencukupkan selama 2 hari. Karena besok adalah hari istirahat. Itu adalah hari untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mereka lalu menyimpan mana itu untuk 2 hari. Tetapi kali ini tidak ada cacing di sana, meski disimpan sampai esok harinya, karena Tuhan yang memerintahkannya. Tuhan memelihara orang-orang Israel dengan menurunkan roti dari surga. Nah, anak-anak Krecu, sekarang ambil buku Bible, buka halaman 17 ya. Kita akan jawab pertanyaan di situ. Sudah semuanya? Nah, halaman 17 itu melengkapi kalimat tersebut dengan menggunakan kata-kata berikut, yaitu mana, air, batu, tongkat, dan wafer. Nah, dengarkan cerita Miss, nanti kalian isi ya di buku. Nomor 1, dengarkan baik-baik ceritanya. Nah, keluh anak-anak Israel. Mereka lupa akan kesetiaan Tuhan. Mereka tidak punya air. Nah, Tuhan menyediakan. Nah, anak-anak Israel mengeluh lagi sama Tuhan. Nah, Tuhan menyediakan roti yang disebut mana. Nah, kelihatannya seperti wafer kecil berwarna putih. Kemudian, anak-anak Israel membutuhkan air lagi. Nah, mereka mengeluh lagi. Nah, Tuhan menyuruh Musa untuk memukul batu dengan tongkat. Nah, Tuhan membuat air keluar dari batu. Tuhan menyediakan untuk anak-anak Israel. Nah, Tuhan itu setia. Nah, kemudian nomor 2. Bagaimana Tuhan setia kepadamu? Nah, silakan teman-teman jawab di buku ya. Nah, anak-anak Krecu, sekarang kalian buka halaman 18. Halaman 18 ini tentang 10 hukum Tuhan. Nah, Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, 10 hukum Tuhan ini disebut juga sebagai Dekalog atau Dasatita. Nah, 10 hukum Tuhan ditulis di atas 2 loh batu dan diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, ini pernah Miss ceritakan di pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk menyampaikan 10 hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Tuhan memberikan hukum-hukumnya supaya dijadikan tuntunan atau pedoman hidup dan harus ditaati oleh seluruh umat Israel. Nah, anak-anak Krecu, perlu kalian ketahui bahwa hukum Tuhan tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel saja, melainkan juga harus ditaati oleh semua umat Tuhan. Jadi contohnya seperti kita ini yang percaya kepada Tuhan, ya. Nah, anak-anak Krecu, ayo kita kerjakan halaman 18 ya. Nah, Tuhan mencintaimu. Nah, Dia membantu Anda memahami bagaimana bertindak terhadap Dia dan orang lain. Nah, lingkari perintah-perintah yang mengarahkan Anda untuk mencintai Tuhan. Terus, garis bawahi perintah-perintah yang mengarahkan Anda untuk mencintai orang lain. Nah, Miss akan bacakan dulu 10 perintah Tuhan ya. Hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung dan jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5.
hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. Yang ke-7, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan berdusta. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu atau iri hati. Nah, jadi tugas kalian adalah 10 perintah Tuhan ini nanti kalian cari, terus lingkari perintah-perintah yang mengarahkan Anda untuk mencintai Tuhan, dan garis bawahi perintah-perintah yang mengarahkan Anda untuk mencintai orang lain, ya. Jadi yang mencintai Tuhan dilingkari, terus yang mencintai orang lain di garis bawahi. Nah, kemudian yang nomor 11 itu kalian baca contoh situasi yang diberikan. Terus tuliskan angka di garis perintah yang mana yang dilanggar. Misalnya titik 1 itu ayah dan ibu meminta saya untuk menolongnya, tetapi saya tetap bermain. Nah, itu termasuk perintah keberapa? Nah, yang kedua, titik kedua, teman saya memiliki mainan yang baru. Saya iri, itu termasuk perintah yang keberapa? Ya. Kemudian nomor 12 itu pertanyaannya, mengapa Allah memberikan 10 perintah? Nah, jawab dengan kata-kata kalian sendiri. Silakan jawab pertanyaannya, kemudian kalian foto tugas halaman 17 sama 18, terus kirimkan ke GCR. Selamat belajar teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan tolong kami kegiatan belajar Bible kami sehingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan berkati kami semua, beri sehat kuat kami. Kami sudah berdoa, kami akhiri pertemuan kami hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar.